Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sio Babi untuk tahun 2025, prediksi di tahun ini, di tahun ular kayu. Oke, kita coba lihat prediksinya seperti apa. Dan ini general reading, maybe bisa cocok bisa enggak ya. Jadi ini cuma mapping ya, mapping. Semuanya juga tergantung dari diri kita juga ya. Semesta kasih apa, kita bisa manfaatkan atau enggak, itu kita punya free will, kita punya andil di situ. Oke. Sio Babi tahun 2025. Gimana potensi energinya seperti apa? Oke, King of Wands. Jadi aku rasa kamu berapi-api di tahun ini ya. Semangat gitu ya, di awal tahun ini aku rasa kamu cukup semangat. Bahkan mungkin dari beberapa kalian ada yang sangat semangat sekali, which is ini bagus ya. Di awal tahun kita harus semangat. Oke, Page of Cup. Oke, Nine of Pentacles. The Tower. Two of Swords. Four of Cup. Ya oke, 5 kartu. 6 kurang satu lagi. Sio babi. The Fool. Oke, aku tadi bilang kamu cukup berapi-api, jadi ambisi kamu oke lah ya di awal tahun ini, which is ambisi itu tuh bagus ya, tapi kalau terlalu ambisius ini ya nggak bagus ya gitu. Sometimes ketika kita bener-bener stagnan, kita sangat butuh yang namanya ambisi ya. Itu untuk bahan bakar kita supaya kita tuh bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa produktif ya gitu. Kalau kita nggak ada ambisi sama sekali ya mungkin kita akan gini-gini aja, kita akan nggak kemana-mana, kita akan jalan di tempat, right gitu. Dan kalau niatnya cuma jeda atau niatnya cuma hiatus, it's fine gitu ya. Niatnya cuma break, it's fine gitu. Tapi kalau kita jalan di tempat tanpa ada tujuan yang jelas gitu ya, tanpa ada sesuatu intensi apa gitu ya, pasti akan gak enak banget ya gitu. Oke, dan this is that's why kita butuh yang namanya ambisi untuk bahan bakar kita supaya kita bisa tetap bergerak, right gitu. Oke, dan di sini aku rasa gitu ya, ini waktunya kamu untuk kembali rebuilding diri kamu, untuk kembali relabel diri kamu ya gitu. Entah mau ganti labelnya, identitas kamu, atau apapun yang akan kamu sematkan di dalam diri kamu, right gitu. Mau ganti atau mau tetap pakai label yang lama tapi diperbarui. Jadi misalnya oke, identitas kamu misalnya seorang content creator gitu ya. Dan mungkin kamu ngerasa mungkin jenuh dan lain-lain, bosan, atau kamu nggak tahu cari ide yang seperti apa, kamu bisa relabel atau rebranding kamu dengan hal yang baru, atau bisa aja dengan ganti profesi. Misalnya kamu bener-bener mau rebranding yang switch profession gitu ya, maybe ya. Oke. Dan di sini aku rasa kamu cukup optimis, cukup ambisi ya, ada ambisi lah ya gitu ya. Dan it's fine. It's so good for you, right gitu. Page of Cup, mulailah tahun ini mulai dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bikin kamu semangat gitu ya, hal-hal yang membuat diri kamu tuh on fire terus gitu ya gitu. Tapi jangan lupa ada break juga, istirahat. Jadi tetap harus balance ya. Kalau misalnya kita terlalu ngoyo atau terlalu nggak kenal waktu, nanti jatuhnya ketika kita kecapean, kita lelah, buat naiknya lagi susah. Jadi pentingnya kita balance dalam hari-hari kita itu ketika kita ada sesuatu, kita naiknya juga gampang gitu ya. Kalau kita terlalu ngeforsir and then kita sakit, sometimes recovery-nya tuh nggak gampang gitu. Buat kita kembali lagi itu nggak gampang, kecuali memang kamu orangnya sangat disiplin, kamu orangnya sangat bertanggung jawab, berdedikasi dengan apa yang kamu lakukan. Maybe it's difference, right gitu. Oke, Nine of Pentacles gitu ya, bagus peluang kamu
untuk apa ya, apapun yang kaitannya dengan masa depan, gimana ya bahasanya. Jadi misal kamu lagi fokus on your job, fokus on your career, fokus on your education, maybe ini sangat bagus ya gitu untuk kamu memulai hal baru, untuk kamu memulai hal baru sangat bagus. Untuk kamu fokus di karir, di pengetahuan, pekerjaannya sangat bagus. Intinya yang kaitannya dengan masa depan yang ingin kamu bangun ya. Jadi kenapa di awal aku bilang ambisi, aku bilang fire, aku bilang berapi-api, ini untuk kamu supaya goals kamu tuh udah kelihatan nih, hilalnya tuh udah kelihatan gitu ya, ya gitu. Jadi energinya bagus, maka harus dipakai sebaik mungkin. Jika kamu, aku bilang tadi, nggak balance hidupnya ya gitu ya, terlalu ngeforsir, and then kamu jatuh sakit dan sebagainya, naiknya akan mungkin susah, dan goalsnya mungkin ya kena awan gitu ya, nggak bisa dilihat, right gitu ya, hilalnya nggak bisa dilihat ya, itu. Oke. The Tower, dan ada Two of Swords gitu ya. Tetap ada challenge ya gitu. Namanya kehidupan, selalu ada plus minus ya. Selalu ada pelajaran, selalu ada reward, selalu ada punishment, sometimes like that. Oke, The Tower. Oke, jadi aku rasa mungkin ya ini bisa di awal atau di trimester atau apapun. I don't know soal waktu, biar urusan yang di atas. Oke, ada transformasi, ada hal dimana mungkin kamu harus berubah, atau ada perubahan yang besar lah ya, mungkin yang signifikan atau ekstrim gitu ya, yang membawa kamu pada kondisi untuk memilih. Entah ini bisa kaitannya dengan finansial, karir, masa depan, hidup, intinya, atau bisa aja soal pasangan, bisa soal apa aja. Jadi ada yang harus dirubah secara ekstrim atau secara signifikan lah ya dalam kehidupan kamu. Ini kaitannya dengan bertransformasi, bertumbuh gitu ya. Dan di sini memang harus ada yang kamu pilih ya. Jadi mungkin kamu misalnya nih, oke, ada job yang sangat baik ya, let's say apa ya, di perusahaan yang sangat bonafit gitu ya, duitnya banyak gitu ya, tapi bikin kamu sangat mudah stres ya, depresi, dan kamu nggak enjoy gitu ya, karena kamu kewalahan, overwhelmed gitu ya. Dan satu, gaji nggak gede tapi diri kamu nyaman, diri kamu oke. Ya, ada pilihan-pilihan seperti itu mungkin kurang lebihnya, atau bisa yang lain soal masa depan kamu yang lain gitu ya. Tapi mungkin kurang lebihnya kayak gini. Pastikan apa yang kamu pilih itu bener-bener align dengan maybe identitas kamu, apa yang mau kamu tuju, life purpose kamu gitu ya, yang bener-bener mau kamu lakuin gitu ya, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu ketika kamu lelah kamu pun oke, ini bagian dari proses gitu ya, kamu bilangnya gitu, nggak yang bikin kamu mengeluh, sambat, menghujat, menjulit dan lain sebagainya, right gitu. Oke, Four of Cup dan The Fool. Oke, ada Four of Cup dan The Fool. Oke, see you babi. Bentar ya. Oke, di sini memang kamu harus hati-hati banget dalam memilih. Karena ketika kamu ada salah pilih, takutnya nanti kamu tergelincir. I don't know lah tergelincirnya gimana gitu ya secara detail ya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Dan The Fool, kamu abaikan pendapat orang-orang yang mana mereka maybe tidak tahu apa yang kamu mau, tidak tahu kehidupan kamu secara detail gitu ya. Orang yang paling tahu siapa diri kita, ya kita sendiri gitu ya, gitu. Atau kamu butuh datang ke profesional, bisa akan dibantu ya, gitu. Jadi tidak usah mendengarkan apa pendapat A, B, C, D gitu ya. Mereka tidak tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita mengusahakan diri kita berada sampai di titik ini. They don't know ya. They don't know ya. Oke. Jadi secara garis besar ya gitu sangat bagus. Tapi ada hal yang perlu dipikirkan kembali ya. Dan
Kalau ya tentu beresiko, right gitu. Dan kalau kurang tepat mengambil keputusan bisa tergelincir atau ada masalah atau apapun ya tergelincir nih nggak harus tergelincir ke jurang, right gitu. Bisa aja hanya tergelincir kayak kita tergelincir di lantai kepleset gitu ya. Tapi kan bahaya juga kalau kita jatuhnya duduk kan, bisa-bisa kena saraf tulang belakang dan kita nggak bisa jalan ya. Ini contoh aja, ini analogi aja ya gitu. Oke, Sio Babi, aku rasa cukup ya prediksi secara general kamu di tahun 2025 ini. Happy Chinese New Year, Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Imlek ya, selamat hari raya Imlek. Oke, dan ya gongsi facai, gongsi nih buat teman-teman semua yang merayakan, khususnya teman-teman yang Tionghoa. Oke. Bener nggak ya? Oke, kamsahamnida. See you and bye-bye.